Assalamualaikum. Apa kabar? Bertemu lagi dengan Ibu Dini di channelnya Dini Suryani. Oke, sebelum kita belajar, jangan lupa untuk like and subscribe ya channelnya Ibu Dini. Terima kasih yang sudah, terima kasih, dan yang belum Ibu tunggu ya. Oke, sebelum kita belajar, henti-hentinya Ibu mengingatkan untuk selalu menggunakan masker kemanapun kalian pergi, serta menggunakan hand sanitizer atau mencuci tangan dengan sabun, lalu jaga jarak dan hindari kerumunan. Langsung saja kita cek pembahasan soal-soal berikut ini. Pendalaman materi tema 3, tokoh dan penemuan. Dalam tema 3 ini, kita akan belajar tentang penemu yang mengubah dunia. Nah, dalam bahasa Indonesia ini kita akan mempelajari mengidentifikasi informasi penting dari teks eksplanasi. Pertama, kita akan pelajari dulu tentang teks eksplanasi. Teks eksplanasi merupakan teks yang berisi informasi tentang suatu hal atau fenomena yang terjadi di masyarakat. Kita dapat menemukan topik permasalahan dan simpulan dari teks eksplanasi. Topik permasalahan dapat ditemukan pada kalimat utama dalam setiap paragraf. Selain itu, kita juga dapat membuat simpulan dari sebuah teks eksplanasi. Kita dapat menuliskan simpulan dari sebuah teks eksplanasi dengan membaca secara keseluruhan isi teks tersebut. Selanjutnya, pembelajaran IPA, kita akan belajar tentang rangkaian listrik. Rangkaian listrik dibedakan menjadi rangkaian terbuka dan rangkaian tertutup. Rangkaian terbuka bila saklar tidak terhubung sehingga arus listrik tidak mengalir. Sedangkan rangkaian listrik tertutup yaitu jika saklar terhubung sehingga arus listrik mengalir. Pada rangkaian tertutup, semua komponen terhubung. Rangkaian tertutup dapat dibedakan menjadi rangkaian seri dan paralel. Rangkaian seri, jadi rangkaiannya disusun secara seri dan tidak bercabang aliran listriknya. Kemudian rangkaian paralel, rangkaian yang disusun secara bercabang aliran listriknya. Nah, rangkaian seri, rangkaian yang disusun secara seri dan tidak bercabang aliran listriknya. Ciri-cirinya adalah rangkaian listrik dipasang secara berurutan atau seri dan tidak bercabang. Lalu ciri kedua, jika salah satu lampu padam, maka lampu lain ikut padam karena aliran listrik terputus. Penemuan baru tentang IPS, penemuan baru. Kita akan belajar tentang IPS, tentang penemuan baru membawa perubahan sosial budaya di masyarakat. Perubahan sosial budaya merupakan perubahan yang meliputi perilaku, sikap, nilai, dan tata kehidupan masyarakat. Perubahan sosial budaya biasanya terjadi dari kehidupan tradisional menuju kehidupan modern. Salah satu penyebab terjadinya perubahan sosial adalah adanya penemuan baru di masyarakat. Thomas Alva Edison merupakan penemu lampu pijar. Penemuannya tersebut mampu mengubah kehidupan sosial di masyarakat. Nah, selanjutnya kita akan belajar PPKN, hak di rumah, sekolah, dan masyarakat. Hak adalah sesuatu yang harus diperoleh setiap orang sejak lahir. Nyaman saat belajar di rumah merupakan hak di rumah. Belajar dengan nyaman di sekolah merupakan hak di sekolah. Lalu, ikut serta dalam kerja bakti merupakan hak di masyarakat. Nah, di sini sebenarnya Bu Dini kurang setuju ya. Kerja bakti itu adalah kewajiban setiap warga. Nah, jika haknya itu adalah mengikuti kerja bakti dengan nyaman, ya, itu baru haknya ya. Harus dibedakan. Contoh faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan hak: lingkungan rumah, lingkungan sekolah, dan masyarakat. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhinya yaitu yang pertama di rumah adalah kemampuan ekonomi keluarga. Lalu aktivitas orang tua dan aktivitas lain di rumah. Jadi, setiap keluarga dengan perekonomian yang berbeda tentu haknya berbeda. Misalnya, uang jajan keluarga A dengan uang jajan dari keluarga B itu pasti berbeda sesuai dengan kemampuan ekonomi mereka. Lingkungan sekolah, ya, yang mempengaruhi adalah waktu belajar, waktu bermain, dan aktivitas lain di sekolah. Lalu, di lingkungan masyarakat, yang menjadi faktor yang mempengaruhi hak adalah kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan, lalu usia, dan yang ketiga adalah kesadaran masyarakat dalam menjaga keamanan. Selanjutnya kita belajar SBDP tentang interval nada. Saat menyanyikan sebuah lagu, kita perlu memperhatikan tinggi dan rendah nada dalam lagu tersebut. Jarak antara satu nada dengan nada lainnya disebut interval nada. Nada dalam seni musik dapat dituliskan dalam notasi angka. Notasi angka adalah sistem penulisan lagu dengan menggunakan simbol angka-angka. Angka-angka yang digunakan dalam notasi angka adalah sebagai berikut. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, di sini jarak antar nada, nah ini yang disebut
notasi angka itu adalah yang 1, 2, 3 sampai ke 7 lalu 1 ada titiknya di atas. Nah, itu notasi angka. Nah, notasi lagunya adalah do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, jarak antar nada di atas adalah sebagai berikut. Nah, jaraknya atau intervalnya adalah 1, 1,5, 1, 1, 1,5. Ini adalah untuk nada mayor ya. Jadi, dari do ke re 1, re ke mi 1, lalu mi ke fa setengah. Nah, dan selanjutnya. Lalu, jarak dari do ke mi berarti ada 2 karena 1 tambah 1. Lalu dari do ke fa maka 1 tambah 1 tambah setengah jadi 2 setengah. Sedangkan dari re ke fa 1 setengah. Nah, nanti dipelajari cara menghitung interval nada. Oke, selanjutnya kita akan belajar bahasa Indonesia tentang menjelaskan informasi berdasarkan struktur teks eksplanasi. Kita dapat menemukan informasi dari teks eksplanasi dengan menjawab pertanyaan. Setiap teks eksplanasi bertujuan untuk memberikan penjelasan kepada pembaca mengenai proses terjadinya sesuatu. Teks eksplanasi memiliki struktur agar dapat dipahami dengan mudah, dan struktur teks eksplanasi terdiri dari 3, yaitu pernyataan umum atau pembukaan, lalu deretan penjelas atau isi, kemudian dan penutup atau simpulan. Selanjutnya kita akan mempelajari IPA kembali tentang membuat rangkaian listrik seri. Pada rangkaian listrik seri, alat listrik disusun secara berderet atau seri atau tidak bercabang. Pada rangkaian seri, jika salah satu lampu padam, maka lampu lainnya akan ikut padam karena arus listrik terputus. Nah, rangkaian listrik di lampu senter merupakan contoh rangkaian seri. Apakah kalian bisa menyebutkan yang lainnya? Silahkan dilihat ya. Perhatikan gambar rangkaian seri di samping. Di sini ada 2 lampu, ada tombol saklar, dan ada baterai. Pada rangkaian tersebut, kedua lampu disusun secara seri. Jika lampu 1 atau L1 padam, lampu L2 juga akan padam. Rangkaian seri dapat digunakan pada senter dan lampu hias. Pelajaran 4. Nah, kita akan belajar tentang bahasa Indonesia, kembali tentang menyajikan informasi penting dari teks eksplanasi dalam bentuk diagram. Kita dapat memahami sebuah teks eksplanasi dengan membacanya dengan cermat. Selain itu, kita dapat mengajukan pertanyaan 5W1H atau adik Simba atau apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana dari teks tersebut. Kita dapat menuliskan informasi tersebut dalam bentuk diagram. Sekarang PPKN tentang penggunaan hak yang bertanggung jawab. Hak adalah sesuatu yang harus diperoleh setiap orang sejak lahir. Hak harus digunakan dengan bertanggung jawab agar tidak merugikan diri sendiri maupun orang lain. Hak biasanya baru diperoleh setelah melakukan kewajiban. Misalnya, Dedi sebagai siswa berkewajiban belajar dengan tekun di kelas. Maka, hak yang akan diperoleh oleh Dedi adalah mendapatkan pemahaman pelajaran yang dipelajari di sekolah. Selain itu, Dedi juga dapat mendapatkan nilai. Kewajiban mematikan saklar saat listrik selesai dimanfaatkan. Nah, itu juga kewajiban. Lalu haknya adalah kita merasakan tagihan biaya listrik lebih murah. Jadi, dengan melaksanakan kewajiban, maka kita akan mendapatkan haknya. Sekarang adalah IPS tentang pengaruh kemajuan transportasi terhadap perubahan sosial budaya. Kebutuhan menggunakan alat transportasi merupakan contoh perubahan sosial di masyarakat. Seiring perkembangan zaman, perkembangan alat transportasi pun semakin maju, seperti pesawat terbang. Alat transportasi tersebut mampu menempuh jarak jauh dalam waktu cepat. Nah, selanjutnya kita belajar SPDP menyanyikan lagu dengan memperhatikan interval nada. Nada merupakan unsur utama terciptanya lagu yang indah. Antara nada yang satu dengan lainnya terdapat jarak tertentu yang disebut interval nada. Ada nada yang jaraknya setengah, 1, 1,5, dan 2. Jarak tersebut menentukan kemungkinan variasi nada dalam lagu. Bahasa Indonesia, kembali kita belajar tentang membuat simpulan dari teks eksplanasi. Struktur eksplanasi tadi sudah tahu ada 3, yaitu pernyataan umum atau pembuka, deretan penjelas atau isi, dan penutup atau simpulan. Kita dapat mencatat pokok pikiran dari setiap paragraf dalam bentuk kata atau kalimat dan menyusunnya menjadi paragraf yang padu. Manfaat menggunakan dan dampak tidak menggunakan hak dengan bertanggung jawab. Hak adalah sesuatu yang harus diperoleh oleh setiap orang sejak lahir ya. Penggunaan hak harus dilakukan dengan bertanggung jawab agar tidak ada yang dirugikan. Mematikan televisi setelah menonton merupakan contoh penggunaan hak dan pemanfaatan listrik secara bertanggung jawab. Nah, bagaimana? Mudah ya? Semoga semuanya ternyata nilainya bagus-bagus ya. Sekian saja dari Ibu. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.